Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Maslo Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction Santun TV Narkoboy Part N-nya nih bre ya. Ini judulnya ya Narkoboy Part N dan hukuman bagi narkoboy menurut Hakim Bambang. Oke. Gimana kalau menurut Hakim Bambang bre, ini lagi no komento lah. Oke, langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Santun TV. Dan juga masih official ya bre ya. Semoga di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama, amin. Dan langsung aja bre, kita balik. Welcome to Santun TV. Aku ingin barang itu. Aku ingin barang itu. Aku mau pakai. Aku mau terbang. Beginilah akibat kecanduan obat terlarang. Terangannya sudah tidak waras. Pak, apakah Bapak pinjam barang bisa membuatku terbang? Ada. Kamu Ada. mau? Boleh Pak, saya mau. Baiklah. Pengawal, keluarkan gilotin dan terbangkan kepalanya. Kok, yang penting saya bisa nge-fly. Nge-fly, Wah, waduh. gak ada obat nih. Justru saya butuh obat, Pak. Diam. Sidang dimulai. Oke, udah parah nih dia bre. Saudara Bobby, kami mendapatkan laporan bahwa engkau menyalahgunakan obat terlarang, yakni jenis metamfetamin atau sabu. Apakah benar demikian? Kau salah gunakan. Saya akan pakai untuk menambah kegembiraan dan produktivitas saya kok. Ya, itu namanya penyalahgunaan obat terlarang. Kalau gunanya tepat, kau salah guna. Metamfetamin dalam medis digunakan sangat terbatas dan ketat. Biasanya Nah. untuk kasus tertentu, seperti gangguan hiperaktivitas berat atau narkolepsi. Oke. Itu pun dengan resep dokter, dosis terukur, pengawasan ketat, dan tak boleh sembarangan. Bener Yang saudara banget. gunakan itu adalah metamfetamin ilegal, dikenal sebagai sabu. Secara ilmiah, zat ini bekerja dengan memaksa otak melepaskan dopamin dalam jumlah sangat besar yang justru merusak sistem saraf. Benar. Oh, kalau gitu, saya mau jadi dokter untuk membenarkan penggunaannya. Dalam penggelajalah. Nah, itu baru penyalahgunaan. Nah, kok gitu? Gilotin kau dipakai buat penggak rakyat, penggak pejabat dong. Benar juga, salah. Saya benar memanggat berdasarkan hukum negeri Otni. Kalau begitu apa hukuman untuk saya? Berdasarkan hukum negeri Otni, Oke. apabila kau terbukti menyalahgunakan narkoba, maka engkau bisa divonis. Oh, paling di penjara doang. Habis di penjara aku bisa keluar dan kemungkinan pakai lagi. Waduh. Dia juga menculik, Pak. Ma. Saya melihat dia bawa aset berharga rumahnya untuk dijual dengan harga yang sangat murah, Pak. Itu kan hak saya sebagai ahli waris. Mau saya apakan harta warisannya suka-suka saya dong. Kau pasti ingin jual untuk beli narkoba, kan? Mana ada, sembarangan. Kalau kau tak buat beli barang jahanam itu, terus kenapa kau jual murah? Bener banget, 5 Mamaku juta yang doang suruh lagi. jual, karena mau beli obat steroid untuk menggemukkan otot. Bohong. Bohong. Nah, ada mamanya Anjir, tuh. Mama kau segede ini, kau masih tak takut matinya? Mama, aku bisa jelasin, Mak. Bobby, Oh. Mak, Bobby, ampun, Mak. Bobby. Mama sayang kamu, nak. Mama lah yang melahirkan dan merawatmu dari kecil, nak. Setiap tawamu yang tulus, tangismu yang pilu adalah rekaman terindah dalam hidup Mama. Waduh, iya Dan Mama bener tahu juga. ketika kau telah berubah, gelagatmu sangat mencurigakan. Perangimu sungguh tak wajar. Engkau menunjukkan sikap yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dan berdasarkan keterampilan dan pengalamanku saat ku masih aktif dulu, meskipun Mama sudah pensiun, insting Mama sudah tahu bahwa kau kecanduan narkoba. Oke. Keterampilan dan pengalaman Anda, memangnya apa pekerjaan Anda sebelumnya? Saya mantan tahu negeri Osni, Pak. Wuyuh. Mama, tolong aku, Mak. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri, Mak. Aku sudah kecanduan, Mak. Bobby, tenanglah. Biarkan hukum negeri Osni menyembuhkan dirimu, nak. Jika aku terus membelamu, maka kau tak akan sembuh-sembuh. Benar. Mama, maafkan Bobby, Mak. Tunggu Bobby keluar dari penjara.
Bobby akan berubah lebih baik. Pak Hakim, kepadamu kuserahkan anakku. Berdasarkan catatan negeri Otni, Oke. saudara Bobby tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Catatan kriminalnya nol besar. Sayang sekali, engkau malah terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Benar. Barang najis ini tak akan membawamu ke cahayaan terang, nak. Benar Melainkan banget. membuatmu masuk ke dalam jurang kegelapan. Maka daripada itu, Serem banget nih. pengadilan negeri Otni memvonis engkau rehabilitasi selama 6 bulan. Oh, mantap. Cuma leha Pak, tanda di penjara. Pada dasarnya Bobby adalah pengguna obat terlarang, pesakit yang kecanduan obat-obatan. Penjara negeri Otni tidak dapat menyembuhkan dia. Oke. Aku malah khawatir dia akan kambuh dan bertambah buruk. Maka kuputuskan agar Bobby direhabilitasi saja, Benar agar banget menjadi tuh. lebih baik. Terima kasih Pak Hakim. Aku janji kalau aku sembuh, aku akan menjadi lebih baik. Penjara membuat orang kapok, namun rehabilitasi membuat orang pulih. Benar. Tapi hal ini tak berlaku untuk dua keparat ini, bandar dan pengedar. Nah. Kalian berdua lah yang mengedarkan obat-obat terlarang demi keuntungan bagi diri kalian sendiri. Kalian menukar nyawa orang lain hanya untuk uang. Habis gak lu? Wahai saudara Rizky dan Duduk, rupanya kalian berdua adalah buronan negeri Otni yang kami cari-cari selama ini. Oh, Ampun, buronan Pak mereka. Hakim, tapi kami gak pakai barang itu kok. Iya, kami hanya jual tapi gak make. Biadab. Habis gak lu? Sebenarnya kalian sudah tahu bahwa barang ini sungguh berbahaya, sehingga kalian tak berani menggunakannya. Sebaliknya, kalian jual barang itu agar orang lain mati. Habis. Kalianlah penyebab keterpurukan negeri Otni. Untuk membinasakan ilalang, maka harus dicabut akarnya. Bener banget. Melenyapkan kalian Bener banget. sama dengan menyelamatkan sebagian besar orang. Oleh sebab itulah, menurut hukum negeri Otni, hukuman terpantas untuk bandar dan pengedar seperti kalian adalah hukuman mati. Pengawal, pancung. Tidak. Tidak. Oh. Lah kenapa? 2 kacungku dipancung, 1 kacungku direhab. Sekarang siapa akan bekerja untuk membuat diriku kaya? Ma, ini dia bosku. Ayo. Oh. Yang ini biarkan mama yang bereskan. Ternyata bre mamanya Bobby itu mantan Intel dan alhamdulillahnya si Bobby dapat kesempatan. Jangan pernah kita menjudge seseorang yang pernah berbuat salah. Siapa tahu orang tersebut malah bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kalau dijudge terus ya bisa-bisa dia akan tambah parah bre. Jadi kalau ada yang mungkin pernah berbuat jahat ya jangan pernah menjelekkan mereka. Siapa tahu mereka bisa berubah ya. Kalau kalian takut mendekat ya nggak usah mendekat, ya nggak usah menjelek-jelekan, menghindari aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menjelek-jelekan gitu, karena belum tentu yang kita anggap buruk itu buruk dan belum tentu juga yang kita anggap baik itu baik ya. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam berpikir, berprasangka dan ngomong. Ya bre ya. Cukup sekian dulu kesempatan kali ini, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ini banyak sekali ilhamnya, hikmahnya dari cerita ini, dan memang sangat terjadi banget di negeri kita tercinta ini ya, kejadian seperti ini ya bre ya. Semoga ya mungkin nggak tahu lah sebelum akhir zaman mungkin ya memang kayak gini makin banyak bre ya. Nanti semuanya akan berhenti pas saat kita sudah finishing semuanya bre ya. Oke, cukup sekian dulu kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasanya. Tetap keren.